ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Ibaratnya ya, pada saat mau menyapu lantai kotor, maka sapulah dengan sapu yang bersih. Jangan menyapu dengan lantai yang Jangan menyapu lantai yang kotor dengan atau menggunakan sapu yang kotor, maka lantainya tidak akan pernah bersih. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Islam Law ya. Channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami tentunya. Nah, oke, baik teman-teman. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai kasus yang menimpa Ketua KPK nonaktif, yaitu Pak Firly Bahuri ya. Saat ini kita telah mengetahui bahwa Pak FB telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo, teman-teman ya. Nah, Pak Syahrul Yassin Limpo ini juga sudah jadi tersangka, dan bahkan yang menangkap Pak Syahrul Yassin Limpo ini adalah KPK. Tapi kita ketahui bahwa KPK dalam hal ini oknum, yaitu Pak FB ya, diduga telah melakukan pemerasan. Wow, luar biasa ya. Nah, penegakan hukum di negara kita ini bagaimana sebenarnya ya? Ya, orang yang sering melakukan pemberantasan korupsi kok malah diberantas. Nah, tapi ya, ini masih praduga tak bersalah ya terhadap Pak FB ya. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, berapa sih ancaman pidana yang dapat menjerat Pak FB ini atas dugaan perkara kasus yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pertanian ini ya. Nah, jadi Pak FB ini dijerat dengan 4 pasal teman-teman ya. 3 pasal yang ada di kitab tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor, 1 pasal yang ada di KUHP. Nah, mau tahu pasalnya ya? Ada pasal 11, ada pasal 12E, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan junto pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP teman-teman ya. Terus kemudian hukuman yang dapat menjerat Pak FB ini berapa lama kira-kira kalau memang dia dinyatakan secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, oke, baik teman-teman ya. Kita simak bunyi daripada pasal 12E, 12B ya. Nanti di sana dijelaskan mengenai penerapan pasal hukumannya berapa lama. Nah, bunyi pasal 12E saya bacakan teman-teman ya. Jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, itu pasal 12E kecil. Nah, lalu kemudian pasal 12B bunyinya seperti ini ya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, lalu kemudian ada ayat 2 di sana ya. Nah, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun teman-teman, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan maksimalnya itu 1 miliar. Nah, jadi di sini ya kita bisa melihat ya, di sini ada denda maksimalnya pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Pak FB ini merupakan ketua KPK nonaktif yang paham hukum, mengerti hukum, dan juga penegak hukum. Nah, hal-hal inilah yang dapat menjadi pemberat ya, pemberatan hukuman nantinya. Nah, jadi misalkan di dalam persidangan nanti ya, di pengadilan ya, FB dinyatakan dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana, maka ancaman pidananya itu ya sudah jelas ya, minimal 20 tahun, maksimal minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup. Nah, ini bisa seumur hidup karena hal-hal yang memberatkan tadi, yaitu dia sebagai penegak hukum, lalu kemudian orang yang paham hukum, mengerti hukum, lalu ya orang yang selama ini melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, dia adalah pelaku pemberantasan. Ya, sebagai penyelenggara pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi dalam hal ini dirinya ditetapkan jadi tersangka atas dugaan pemerasan. Nah, itu apabila dia dinyatakan bersalah, maka ancaman pidananya itu ya seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Namun apabila dia dinyatakan tidak bersalah dalam perkara ini ya, maka dia bisa bebas teman-teman ya. Maka bisa bebas apabila pada fakta persidangan dan penasehat hukumnya mampu meyakinkan hakim-hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi, maka dia bisa bebas teman-teman ya, apabila dia tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didakwakan terhadap dirinya nanti di kemudian hari. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, entah itu dia dinyatakan bersalah. Nah, kalau dinyatakan bersalah maka ancaman pidananya sudah jelas, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun pidana penjara atau ya pidana seumur hidup. Nah, kalau dia dinyatakan tidak bersalah maka dia bisa bebas. Nah, itu ya, ada dua ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi itulah kira-kira ya wajah penegakan hukum di negara kita ya. Kita bisa membayangkan apabila aparat-aparat oknum penegak hukumnya justru yang melakukan perbuatan-perbuatan tercelah, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini tentunya kita tidak menginginkan hal ini, apalagi berada di dalam dunia penegakan hukum. Ibaratnya ya, pada saat mau menyapu lantai kotor, maka sapulah dengan sapu yang bersih. Jangan menyapu dengan lantai yang jangan menyapu lantai yang kotor dengan atau menggunakan sapu yang kotor, maka lantainya tidak akan pernah bersih. Maka lantai yang akan bersih ya, maka sapulah dengan sapu yang bersih juga. Jangan sapu dengan sapu yang kotor, maka tentu lantainya tidak akan pernah bersih. Nah, oke teman-teman, demikian semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, sekedar edukasi untuk di bidang hukum, pencerahan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam penegakan hukum. Mantap.